Selamat siang semuanya. Bisa dengar suara saya? Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Siang, Pak. Ya, selamat siang ya. Baik, ya. Oke, semua kalian oke, baik. Ya, baik. Kita akan segera mulai ya, karena waktunya 1 jam perkuliahan jadi 50 menit, tidak akan terasa. Jadi, baik. Sebelum saya lanjutkan, jadi karena saya mengantisipasi tidak semua orang memiliki koneksi internet yang sama, jadi kalian boleh meng-on-kan video, boleh juga tidak ya. Saya tidak memaksa. Oke, kita sepakati dulu ya untuk menghemat bandwidth juga ya. Oke, jadi saya tidak wajibkan. Silakan kalau kalian mau meng-off-kan video, boleh. Oke. Ini siapa yang share ini? Maaf, Pak. Izin. Ah. Saya nggak bisa ganti format namanya, soalnya Webex-nya error, Pak. Oke, ini 11. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja ya. Terima Nanti kasih, Pak. Ya, oke. Nanti di ini kita bicarakan. Ntar saya sharing dulu ya. Ini kuliah kalian ke berapa berarti? Pertama atau kedua? Pertama, Pak. Mata kuliah lain? Pertama, Pak. Mata kuliah lain udah ada, Pak. Sudah, Pak. Oh, ya. Ya, dengan saya pertama, maksud saya mata kuliah lain. Oke. Baik, saya mulai dulu. Jadi topik kita sesuai dengan ini nanti. Oke, saya ingin tanya dulu, apakah ada yang tidak bisa mengakses WebEx sampai saat ini? Teman-temannya ada yang tidak bisa? Kedua kelas karena digabung soalnya. Ada yang bisa? Ada yang tidak bisa? Saya tidak bisa, Pak. Oh, sorry, kok WebEx? Oase ya, bukan WebEx. Oase, bukan WebEx. WebEx kalian bisa pastinya ini. Nanti masalah kecil itu biarkan aja dulu ya, yang penting saya tahu siapa yang nggak bisa. Karena biar kalian tidak rugi nanti ya, apa namanya, absensinya atau presensinya tidak sulit saya ini. Oke, jadi sebelum saya bicarakan himpunan, seperti apa ini, jadi topiknya nggak terlalu ini harusnya karena sudah familiar sebenarnya kalian dengan ini. Oke, sebelum saya lanjut, apakah kalian bisa melihat apa yang saya sudah bagikan di ini, di layar? Sudah, Bisa, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan sebelum kita bicarakan apa itu himpunan dan seterusnya, nanti ada topik-topik. Jadi hari ini kita bicarakan himpunan, kita bicarakan ini dulu ya. Poin pertama tentang kontrak perkuliahan. Jadi mata kuliah ini untuk berjalan maksimal seperti apa yang perlu kita persiapkan gitu ya, terutama dalam hal proporsi nilai itu yang mungkin biasanya jadi perhatian penting. Oke. Jadi ini adalah proporsi nilai ya. Jadi nanti ada presensi dan partisipasi. Presensi saya tidak melakukan ini lagi ya. Jadi kalian tinggal login ke WebEx ya. Kalau login ke WebEx nanti gunakan format. Jadi selalu gunakan format NIM nama ya. NIM nama. Jadi untuk mempermudah saya melacak siapa saja yang sudah login, siapa yang meninggalkan room karena mungkin masalah ini. Saya sih nggak nanya itu, silakan aja. Yang penting rekod kalian ada di ini ya, ada tercatat, sudah login berapa ini, itu saya anggap sudah hadir ya. Jadi karena waktunya juga terbatas, jadi singkat sekali, jadi akan banyak, jadi kita tidak akan buang-buang waktu lagi. Jadi gunakan format itu. Kalau ada bermasalah dengan penggantian apa gitu, nama seperti tadi ada yang bertanya, nanti kita bahas ya, kalau memang bisa diselesaikan, kita selesaikan. Ada presensi partisipasi, kemudian ada PR1. Jadi PR1 ada PR sebelum UTS saya katakan gitu ya. Nanti bobotnya 20%, kemudian ada PR2, PR kedua sih tepatnya ya. PR kedua 20%. Jadi PR1, PR2 ini bisa minimal 2 kali, dan 2 ada PR, atau bisa juga lebih dari itu, tapi tidak akan lebih dari 4 ya. Jadi antara bisa jadi 2,
3 atau 4 gitu aja. Cukup, lebih dari cukup ya, karena kalian yang jumlahnya banyak juga ya. Jadi waktu juga untuk koreksi dan lain-lain itu saya pertimbangkan. Jadi maksimal 4 maksimal. Jadi tapi minimal 2 harus ada PR sebelumnya, karena kalau nggak gitu nanti kalian nggak punya nilai gitu ya. Kemudian ada kuis forum online dan semuanya ini akan dilakukan melalui OASE ya, melalui OASE dan bobotnya itu adalah 10%. 10%, kemudian ada UTS 20%, kemudian UAS 20%. Oke. Jadi totalnya ini adalah 100%, sudah pas ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu tentang hal ini? Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di sini bicara langsung atau bisa disampaikan di kolom chat kalau ada yang tidak dipahami. Oke? Kalau tidak ada jawaban, saya asumsikan tidak masalah dan setuju. Atau mungkin ada yang tidak setuju, silakan berargumen. Atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Baik, baik. Jadi sudah clear ya. Kalaupun tidak, sampaikan di sini ya. Jangan malu-malu karena sudah jadi mahasiswa sekarang. Jadi tidak ada alasan untuk takut bersuara ya. Jadi sini bebas ya, forumnya bebas akademik ya. Jadi asalkan tidak sara, bebas kalian ngomong apa silakan. Oke, saya terima untuk itu, siap untuk diterima dengan kritik yang membangun gitu ya untuk kebaikan kelas ini. Oke, jadi seperti ini. Kurang lebih outline dari kontrak kuliah, nilai proporsi nilai ya, dan lain-lain. Karena ini kuliah online pastinya ada tantangan, dan saya pikir itu kalian sudah melalui itu juga mungkin dari sekolah menengah dulu ya, sekolah menengah mungkin dari kelas berapa berarti kalian, mungkin dari kelas 2 barangkali ya sudah online berarti ya, kemungkinan begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini pengalaman yang tidak sudah tidak asing lagi meskipun caranya berbeda. Jadi sekali lagi untuk yang kita online begini, saya tidak menuntut kalian harus meng-on-kan video, tidak menuntut ya, untuk menghemat bandwidth juga gitu ya. Jadi kalau kalian mau silakan, tidak masalah bagi saya. Yang penting kalian menyimak ini, pelajari materinya, karena nanti ini akan saya upload lagi di YouTube ya. Jadi kalian bisa lihat lagi, kalau ada rekaman yang kurang jelas, kalian bisa putar lagi, atau di-download, silakan, itu urusan kalian. Oke, baik, saya akan lanjutkan dengan materi. Jadi himpunan ini sebenarnya sesuatu yang sudah familiar bagi kita. Jadi himpunan itu apa? Nah, kalau secara garis besar, himpunan adalah suatu koleksi atau kumpulan objek gitu ya. Objek ini apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Oh, ini ada yang tanya. Oke, sebelum saya lanjut ada yang tanya tadi. Oke, baru tanya. Ini siapa ya? Oke, saya belum lanjut dulu ya. Ini ada yang tanya di chat. Saya jawab dulu biar tidak mengganjal nanti. Untuk yang masalah Webex, oke, nanti kita bicarakan, nggak masalah itu. Diskusikan nanti ya. Oke, Webex, oke. Oke, atas nama Feby Andriani. Apakah PR2 setelah UAS itu sama dengan PR2 itu tidak setelah UAS ya, jadi setelah UTS. UAS itu sudah final, jadi UAS itu sudah, nah ini tadi ya. Oke, baik, saya jawab dulu. Jadi ini ya, PR2 itu, saya salah ketik ini. Sorry ya. Terima kasih ya. Saya tidak sadar kalau ini maksudnya UTS ya, setelah UTS, bukan setelah UAS. Jadi dipikir remedi, bukan ya. Ini oke, terima kasih ya Feby tadi ya. Terima kasih telah mengoreksi. Jadi saya tidak sadar tadi kalau ini maksudnya oke. Ini UTS ya. Saya komen aja deh. Jadi ini maksudnya UTS ya, bukan UAS. Jadi UAS itu terencana pertemuan ke-16. Jadi kurang lebih UTS pertemuan ke-8 atau ke-9 gitu ya, relatif. Jadi nanti ini jadi ini adalah UTS ya, bukan UAS. Jadi sebelum UTS ada PR, setelah UTS ada PR, gitu aja gampangannya ya. Jadi itu sebelum UTS saya sebut PR1, setelah UTS saya sebut PR kedua. PR pertama, PR kedua. Jadi bisa jadi 2 PR atau bisa jadi 3 atau maksimal 4. Saya nggak mau terlalu banyak juga. Oke?
Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini ya. Siapa tadi? Feby ya, saya lupa tadi. Ya, ini Feby Andriani. Ya. Setelah US sama dengan remedial. Enggak, jangan memikirkan remedial ya. Saya yakin kalian bisa ya. Oke. Ya, terima kasih kembali Andri. Feby Andriani ya. Oke, terima kasih ya. Baik, saya akan lanjutkan dulu. Jadi himpunan adalah suatu koleksi atau kumpulan objek. Nah, objek ini apa? Nah, objek ini sesuatu yang kita sebut sebagai sesuatu yang didefinisikan dengan baik. Tidak semua kumpulan objek ini bisa kita definisikan dengan baik masalahnya. Gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu definisi yang baik dan tidak? Oke, nanti kita lihat. Nah, sebelum saya lanjut, jadi dalam himpunan itu ada objek yang kita sebut sebagai elemen dari himpunan itu atau anggota dari himpunan itu, ya, atau elemen atau anggota dari himpunan. Himpunan itu kita spesifikasikan dengan dua cara, misalnya dengan metode daftar atau dengan mendaftarkan anggota dan kemudian dengan metode yang disebut dengan aturan. Ada aturan tertentu yang kita gunakan untuk menuliskan keanggotaan itu. Ya, oke. Apa maksudnya? Saya berikan contoh. Jadi misalnya metode daftar itu mendaftarkan semua anggota, ya, anggota himpunan dan biasanya kita menggunakan tanda kurung ini, tanda kurung kurawal seperti ini. Jadi mungkin kalian sudah ini, ya, sudah tahu, sudah familiar dengan ini. Jadi tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Contohnya misalnya dua himpunan yang anggotanya 2, 3, dan 5. Nah, ini kita mendaftarkan anggota. Kemudian kalau anggotanya banyak, gitu, atau dan terpola, itu kita bisa gunakan untuk menyatakan anggota yang lain itu dengan menggunakan tanda titik 3 seperti ini untuk menyatakan barisan atau elemen secara kontinu. Misalnya, himpunan yang anggotanya bilangan genap ya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 100. Jadi ini adalah himpunan yang anggotanya bilangan genap dari 2 sampai 100 gitu. Kemudian tanda titik 3 ini juga bisa kita gunakan apabila himpunan memiliki anggota yang tak terhingga banyak. Jadi misalnya himpunan bilangan ganjil ya 1, 3, 5, 7 gitu ya, 7, 9 dan seterusnya. Kita tidak tahu bilangan ganjil terbesar itu berapa. Gitu. Jadi kita bisa gunakan tanda titik 3 ini. Oke, ini namanya metode daftar. Nah, pada suatu kasus tertentu, ini tentu memiliki kelemahan juga. Misalnya saya membuat himpunan, apa namanya, seperti ini. Orang yang hidup di Indonesia. Ya, seperti ini misalnya. Nah, maka kalau saya menggunakan metode daftar seperti ini, maka saya harus mencatat semua nama orang yang hidup di Indonesia misalnya, ya, dari semua penduduk Indonesia gitu. Yang jumlahnya sekarang berapa? Jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar berapa ratus juta? Kira-kira 260-an ya penduduk Indonesia. Iya, kalau kita lihat dari hasil ini terakhir kemarin dari data Kemendagri sekitar per Juni 2021 itu adalah 272.229.372 jiwa gitu ya. Yang di sini kalau kita lihat 137.521.557 laki-laki dan sisanya 134.000 juta ya benar juta ya sorry 137.521.557 laki-laki dan 134.700.815 itu perempuan. Jadi itu berdasarkan data catatan sipil di Kemendagri yang bisa diakses di web ya. Kalau kalian mau ini iseng tahu. Jadi bagaimana kita mendaftar semua anggota itu? Ya, mungkin saja cuma menjadi daftar yang sangat panjang. Gitu ya. Nah itu salah satu kelemahan dari metode daftar ini. Nah bagaimana kita mengantisipasi hal seperti itu? Nah matematika memberikan cara yang mudah, jadi kita gunakan metode yang disebut dengan metode aturan.
digunakan saja aturan tertentu sehingga itu akan masuk gitu. Jadi yang tadi sangatlah tidak mungkin atau kita katakan tidak nyaman bagi kita atau tidak kita sulit menuliskan anggota dari suatu himpunan ini, apalagi jumlahnya tadi 272 juta lebih ya, gitu. Nah, kita bisa spesifikasikan dengan menyatakan aturan keanggotaan. Jadi begini, kita nyatakan saja begini, ya, himpunan semua orang hidup Indonesia adalah X, di mana himpunan yang di mana X demikian hingga X adalah orang yang hidup di Indonesia. Jadi ini jauh lebih mudah. Ini adalah himpunan semua orang yang hidup di Indonesia. Gitu. Jadi tanpa menuliskan siapa saja orang yang hidup di Indonesia, gitu. Oke. Nah, ini disebut dengan metode aturan. Dan ini sudah kalian kenal mungkin pada sekolah menengah dan menengah atas atau sederajat dan juga sekolah pertama atau yang sederajat dengan itu gitu ya. Jadi nah biasanya huruf itu ditulis dengan huruf kapital, himpunan ditulis dengan huruf kapital misalnya A, B, C, D dan seterusnya sampai dengan Z gitu ya. Kemudian anggota itu ditulis dengan huruf kecil misalnya A, B kecil, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, X kecil, Z kecil, dan seterusnya. Nah, tadi, waktu saya mengatakan himpunan itu harus didefinisikan dengan baik, jadi di sini saya katakan tadi adalah keanggotaan himpunan harusnya dapat didefinisikan dengan baik atau well defined. Artinya apa? Setiap objek X harus mungkin untuk menentukan apakah X adalah anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan tersebut. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah semua well defined? Gitu. Mengatakan tidak semua pada awal. Contohnya bagaimana? Jadi misalnya himpunan pantai-pantai indah di Indonesia, misalnya gitu. Atau mungkin kita cari misalnya orang-orang cantik di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini suatu yang well defined? Nah, tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena pantai yang indah atau orang yang cantik itu sifatnya relatif. Tidak semua orang memiliki preferensi yang sama. Mungkin pantai di sini, di Kuta misalnya, di Sanur, Nusa Dua, di Bali ya, dikatakan cantik. Mungkin di daerah lain ada yang lebih cantik gitu ya, misalnya di pantai di Lombok, misalnya di Lombok mungkin lebih baik atau lebih cantik menurut si A, si B mengatakan sebaliknya gitu, atau orang lain mengatakan di Hawaii paling baik gitu misalnya. Atau pantai lain ya, kok di Hawaii ya, di Indonesia misalnya di daerah lain, di daerah di kepulauan lain di Indonesia gitu. Jadi itu relatif. Kemudian orang cantik juga sama. Cantik itu relatif. Jadi ini sesuatu yang konsep yang tidak well defined. Ya. Jadi karena tidak well defined, kita sulit menyebut ini. Ya, tidak mungkin menentukan anggota apakah bukan anggota tidak karena itu berbeda. Nah, suatu himpunan dikatakan hingga atau finite jika jumlah elemennya itu berhingga atau dapat kita hitung. Jadi berhingga atau di sini kita katakan dapat dihitung. Nah, contohnya adalah himpunan yang paling sederhana, himpunan yang anggotanya adalah bilangan -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ini kita bisa hitung. Nah, himpunan yang tidak bisa kita hitung, kita katakan himpunan yang anggotanya tak hingga, itu disebut dengan himpunan tak hingga. Jadi apabila anggotanya tak berhingga, jadi tidak bisa kita hitung, ya. Himpunan yang anggotanya tak hingga. Oke, kalau A itu adalah sebarang himpunan dan X adalah sebarang, oke, ini saya salah hilangkan M-nya ini sebarang. Artinya saya sudah perbaiki dulu, tapi mungkin ini file yang agak berbeda. Oke, jadi jadi jika A adalah sebarang himpunan dan X adalah sebarang objek. Jadi untuk menyatakan keanggotaan tadi pada saat awal saya mengatakan bahwa himpunan itu memiliki elemen atau anggota. Jadi kalau X anggota A, jika X anggota A,
itu kita bisa nyatakan sebagai ini, X seperti tanda garpu seperti ini ya, garpu seperti itu ya. Jadi atau mungkin kayak seperti huruf E gitu ya, huruf E yang mengatakan anggota atau elemen dari A. Artinya adalah X anggota atau elemen dari himpunan A. Jadi di sini adalah elemen atau anggota. Jadi anggota atau elemen. Sebaliknya, jika X bukan anggota atau elemen dari A, kita tinggal coret saja. Jadi di sini X anggota dulu, kemudian kita coret. Jadi X bukan anggota atau elemen dari A. Contoh, misalnya kalau kita lihat lagi tadi, jadi ini anggota himpunannya adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini -3 anggota dari H, tetapi 5 bukan anggota H. Kalau kita lihat, 5 tidak ada di sini kan gitu ya. Jadi 5 bukan anggota H. -3 jelas anggota A. -1 anggota A, setengah bukan anggota A. Meskipun kita mau, oh dia kan ada di sini. Enggak. Jadi di sini tidak ada di daftar ini. Jadi -100 tidak ada ya. 0,1 juga tidak ada. Gitu ya, seperti itu. Atau akar 2 pi gitu misalnya, tidak ada di sini. Oke, jadi dia bukan anggota. Nah, jadi itu berhubungan dengan konsep yang tadi. Dia bukan anggota atau bukan, jadi dia harus well defined. Oke. Nah, himpunan yang tidak ada juga himpunan yang tidak mempunyai anggota yang kita sebut dengan himpunan kosong atau empty set, atau disebut juga dengan void set gitu ya, void dari kosong, void. Nah, contoh himpunan B adalah himpunan di mana X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat yang menyebabkan 3 kali X sama dengan 2. Nah, bilangan bulat tidak ada yang memenuhi itu, tetapi bilangan pecahan atau bilangan rasional ada X-nya sama dengan 2/3, tapi dia kan bukan bilangan bulat. 2/3 kan bukan bilangan bulat. Ya. Jadi B itu adalah himpunan kosong pada dasarnya. Jadi tidak punya anggota. Ya, dan contoh ini banyak ya. Kita bisa buat sendiri, misalnya X adalah bilangan misalnya bilangan yang X yang memenuhi misalnya X kuadrat sama dengan misalnya bilangan bulat yang memenuhi X kuadrat sama dengan 5 gitu. Atau contoh-contoh lain. Yang jelas himpunan tadi tidak akan mempunyai anggota. Ya, tidak mempunyai anggota sehingga kita sebut sebagai himpunan kosong atau empty set. Nah, selain itu kita juga mengenal ada yang disebut himpunan bagian. Ya, himpunan bagian. Suatu himpunan dikatakan himpunan bagian dari himpunan B atau A berada dalam B. A berada di dalam B, dituliskan seperti ini. A himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota dari himpunan B. Jadi 2, 4, 6 ini ada, jadi himpunan A terdiri dari 3 anggota, jadi 2, 4, dan 6 ya. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 8. Nah, di sini kita lihat A himpunan bagian dari B. Jadi setiap anggota dari A adalah anggota dari B juga. Jadi 2 anggota A, jadi 2 anggota A, 2 juga anggota B. 4 anggota A, 4 juga anggota B. 6 anggota A, 6 juga anggota B. Ya, seperti itu. Kemudian, selain itu kita juga bisa melakukan apa yang disebut dengan gabungan atau union dan irisan atau intersection. Gabungan dua himpunan A dan B ditulis seperti ini. A gabung B, ya, tanda seperti ini. Ya. A digabung B didefinisikan sebagai gabungan dari A gabung B adalah suatu himpunan sedemikian hingga X, ya, X demikian hingga X anggota A atau X anggota B. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, A itu adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, dan 6. Dan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, dan 3. Oke. Jadi saya ulangi, A, 2, 4, 6, anggotanya 2, 4, dan 6, dan B 1, 2, 3. Nah, A gabung B itu himpunan yang
anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. A gabung B. Kemudian himpunan juga memiliki irisan dan kita tulis sebagai ini. A irisan B dan kita definisikan sebagai A irisan B sama dengan X demikian hingga X anggota A dan X anggota B. Nah, di sini penekanannya adalah dan ya. Ya, dan. Nah, kalau kita ingat logika, A atau B itu benar apabila salah satunya benar. Kan gitu ya. Jadi, salah satunya anggota A atau anggota B. Kalau A dan B, jadi akan benar apabila dua-duanya benar. Jadi, X anggota A dan X anggota B. Jadi, ini lebih ketat sebenarnya dibanding ini. Gitu ya. Jadi, A gabung B, kalau di sini kita tinggal gabungkan saja 2, 4, 6, dan 1, 2, 3. Jadi, A gabung B itu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kemudian ini. Ya. Nah, A irisan B itu berbeda. Jadi, A irisan B berarti A irisan B berarti elemen yang sama hanyalah kalau kita lihat di sini ada dua kan. Ini dan ini. Nah, di sini yang karena A irisan B itu adalah himpunan, jadi jangan lupa ditulis juga dengan tanda kurung. Ini. Kurung-kurung seperti ini, anggotanya yang anggotanya adalah 2. Jangan tulis 2 saja gitu ya. Jadi tidak bisa A irisan B sama dengan 2, bukan begitu, tapi himpunan yang anggotanya 2 gitu ya. Irisan, gabungan, himpunan bagian gitu ya, nanti komplement atau apapun itu yang sudah kita pelajari itu adalah himpunan, jadi harus berupa himpunan, jadi tidak bisa ditulis dengan 2. Sama seperti ini juga kalau digabung, tidak hanya kita tulis A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Harus diisi dengan notasi kurung awal begini untuk menyatakan bahwa itu adalah himpunan. Oke. Nah, himpunan yang sudah kita pelajari sebenarnya adalah banyak yang kita bahas itu himpunan yang hubungannya dengan angka ya, dalam matematika ini. Jadi bilangan asli atau bilangan bulat positif itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya disimbolkan dengan N yang merupakan kependekan dari bahasa Inggris natural numbers, ya, bilangan asli. Kemudian ada juga bilangan bulat yang kita notasikan dengan Z. Nah, Z ini dari bahasa Jerman Zahl gitu mungkin ya, saya kurang tahu bacanya, tapi dia anggotanya seperti ini, dari negatif, jadi dan seterusnya, -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang didefinisikan sebagai ini. Q di mana Q adalah himpunan X demikian hingga X sama dengan P dibagi Q. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Jadi Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisikan, ya, bukan tak beringan nanti ya, beberapa orang yang banyak yang tidak tahu bahwa pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisikan, dan silakan lihat di materi itu ada penjelasan saya tentang itu. Kemudian contoh yang lain ada 2 bagi 5, misalnya minus 15 dibagi 4, 5 dibagi 1, dan seterusnya. Ini contoh pembagian ya, yang akan menghasilkan bilangan rasional ini, asalkan dia tidak 0. Kemudian bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Gampang sekali mengatakan bilangan tidak rasional. Nah, artinya harus kita cek dulu rasional apa tidak ya. Kalau rasional berarti bilangan rasional, kalau tidak berarti bilangan irasional. Nah, bilangan ini sebenarnya banyak. Jadi contohnya adalah akar 2 misalnya, akar 7 dari 3 pi misalnya, atau misalnya solusi dari persamaan ini 3x kuadrat minus 5 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh dari bilangan irasional. Nah, kemudian ini juga hal yang perlu diketahui bahwa dalam setiap bilangan real, jadi yang kita bicarakan adalah bilangan real, dapat direpresentasikan oleh suatu desimal. Jadi jika R sama dengan pi bagi Q adalah bilangan rasional, maka representasi desimalnya dicari dengan membagi pembilang dengan penyebut. Jadi contoh 2 dibagi 5 sama dengan 0,4, akan berulang misalnya atau berulang misalnya 2 dibagi 3 0,6666 terus ya. Dan biasanya kalau berulang diberi tanda ini 0,6 garis gitu. Tanda garis atas pada 0,6 menunjukkan bahwa barisan digit berulang terus atau
indefinitely. Ya. Nah, ekspansi bilangan irasional tidak berhenti atau bisa juga atau berulang ya, tidak berhenti atau tidak ini. Jadi akar 2 misalnya 1,4142, 1352 dan seterusnya. Pi sama dengan 3,141529653. Nah, kalau dulu biasanya kita gunakan pi sama dengan kalau dalam mungkin zaman saya dulu sekolah dasar gitu ya, pi diganti dengan 22/7 gitu ya. Sebenarnya itu hanyalah hampiran saja atau pendekatan saja untuk menghitung digit ini saja gitu. Jadi ini, kalau kita hitung 22/7 hanya ini aja yang pas, sisanya udah beda gitu ya. Jadi ini adalah representasi desimal yang sering kita temui sebenarnya. Jadi di sini kita bahas ya. Jadi bisa berulang, bisa juga tidak. Oke. Nah, kalau kita bicara bilangan sebenarnya tidak terlepas dari apa yang kita pasti geometri. Artinya apa? Kalau kita membayangkan bilangan itu kita susun sebagai sesuatu angka yang ada pada katakanlah semacam penggaris gitu ya, maka kita tahu bahwa kita bisa memilih titik O sebagai katakanlah titik asal atau origin atau titik nolnya, titik lain U katakanlah sebelah kanan O untuk menyatakan bilangan 1 dan titik jarak di antara O dan U merupakan sesuatu yang kita sebut suatu skala atau sebuah unit panjang gitu ya. Jadi seperti ini, kalau ini adalah O dan O itu biasanya kita konotasikan dengan 0, kemudian satu langkah di kanannya itu kita katakan 1 dan kita tulis ini sebagai U ya. Jadi ini nanti kita bisa kembangkan untuk bilangan yang lain, ke kiri 1 langkah, ke kanan 1 langkah, 2 langkah dan seterusnya. Nah, masing-masing itu menyatakan bilangan real yang diukir satu garis pada masing-masing ini ya, apa namanya, titik ya, pada titik pada garis yang menyatakan bilangan real. Nah, garis yang menyatakan atau mewakili bilangan real itu disebut garis bilangan atau number line atau garis real atau real line. Jadi seperti ini, dan secara matematis ini terdapat tak berhingga banyaknya bilangan dalam sebuah selang. Jangankan semua ini ya, sini aja antara 0 sampai 1 ada 1/4 dibagi lagi 2/8 dibagi 2 lagi 1/16 bagi lagi dan seterusnya. Jadi sampai tak berhingga banyak bilangan. Jadi meskipun kita melihatnya begini ya. Jadi misalnya di sini saya berikan contoh bilangan yang sudah beberapa di antaranya sudah kita kenal, misalnya 0, 1, 2, ini 3 dan seterusnya. Di sini antara 0, 1 dan 1/4, antara 1 dan 2 ada akar 2. Kemudian antara 3 dan 4 ada pi kan gitu ya. Jadi ada pi di sini dan ada banyak bilangan lain lagi. Kemudian antara 2 dan 3 masih ada bilangan E, namanya bilangan Euler dan seterusnya ya. Jadi ini garis bilangan. Sebenarnya kalau kita lihat penggaris seperti ini kan, tapi penggaris biasanya tidak memuat suku yang negatif ya, apa namanya, yang negatif sebelah kiri, tapi cukup yang mulai dari 0 sebelah kanan saja. Karena di sini adalah dianggap simetris kiri dan kanan, hanya beda tanda saja. Nah, suatu bilangan itu jika kita bicara bilangan real maka A dan B bilangan real maka ada beberapa sifat. Jadi yang pertama pasti dipenuhi 1 dari 3 ini. Jadi A lebih kecil B, A sama dengan B atau A lebih besar dari B. Nah, sifat ini disebut dengan sifat trikotomi. Jadi ini biasanya kita nyatakan seperti menggunakan tanda lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar, dan kalau kita memuat persamaan di situ apa namanya masih sama dengan, berarti kita tinggal tambahkan sama dengan, jadi bisa jadi A lebih kecil sama dengan B, A sama dengan B, atau A lebih besar sama dengan B. Tapi di sini untuk trikotomi hanya berlaku strict, tegas begini ya, jadi A lebih kecil B, A sama dengan B, dan A lebih besar B. Jadi sekali lagi ini adalah satu bilangan pasti memenuhi salah satu dari ketiga ini ya. Gitu misalnya A-nya 10, B-nya -1. Berarti di sini A pasti lebih besar dari -1. Sebaliknya kalau kita tukar -1 dan 10, jadi -1 lebih kecil dari 10. Jadi
Jadi 10 sama dengan 10 dan seterusnya. Kemudian ini adalah beberapa sifat bilangan real yang kita sudah familiar sebenarnya, dan di sini sedikit dibahas lagi. Jadi jika bilangan A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A pasti lebih kecil dari C. Jika A lebih kecil B dan maka untuk semua bilangan real C, maka A tambah C itu lebih kecil dari B ditambah C. Ya, jadi di sini karena C-nya sembarang bilangan real berapapun itu, asalkan A lebih kecil B, maka berlaku ini A tambah C lebih kecil dari C. Kemudian jika A lebih kecil B dan C lebih kecil dari D, maka A plus C itu akan lebih kecil dari B plus D. Jadi A-nya lebih kecil B, kemudian C-nya lebih kecil D. Jadi berlaku ini A tambah C akan selalu lebih kecil dari B tambah D. Oke. Kemudian jika A lebih kecil B dan tetapi C-nya positif, maka A kali C lebih kecil dari B kali C. Nah, tetapi, nah ini yang penting, jika A lebih kecil B dan C lebih kecil 0, nah kalau C-nya negatif, maka berlaku A kali C lebih besar dari B kali C. Jadi A kali C lebih besar dari B kali C. Jadi tadi saya mengatakan bahwa dalam satu bilangan real itu terdapat banyak, hampir tak berhingga banyak bilangan ya. Ada yang rasional, ada yang irasional. Jadi kalau bilangan itu tidak rasional, maka kita sebut dengan bilangan irasional. Jadi bilangan irasional banyak, bilangan rasional juga banyak. Ya, irasional tadi contohnya apa? Akar 3 misalnya, akar 5, ya, pi, pi kuadrat dan seterusnya. Ya, banyak sekali bilangan itu. Jadi di antara dua bilangan real terdapat tak berhingga jumlah bilangan rasional dan tak berhingga jumlah bilangan irasional. Kemudian tidak terdapat bilangan real positif terkecil. Ya. Itu sifat ini. Oke, fungsi. Oke, ini ada beberapa. Oke, masih ada dikit lagi. Baik, masih ada ini sebelum saya lanjutkan sedikit tentang ini. Apa namanya? Tentang harga mutlak. Apakah ada pertanyaan sampai di sini dulu? Kalau ada pertanyaan, sampaikan di chat atau bicara langsung ya. Apakah saya terlalu cepat? Dari saya belum ada, Pak. Oke, baik. Ya, nanti kalau ada silakan ini ya. Kalau misalnya setelah kuliah, hari ini ada pertanyaan silakan di WA Group. Jadi waktunya 1 semester ya. Oke, jadi silakan sepanjang semester ini berjalan tanya boleh ya kalau nggak jelas. Oke, jadi kita lanjutkan lagi, nggak banyak soalnya, jadi sebagian ini sudah kalian kenal ya, beberapa hanya sedikit ada mungkin hal baru, mungkin ada beberapa tambahan yang dulu mungkin tidak sempat didapatkan gitu waktu sekolah menengah atau yang sebelumnya. Oke, jadi kita membicarakan satu konsep penting yang berupa apa yang disebut sebagai nilai mutlak atau absolute value. Jadi ini secara geometri kalau kita lihat tanda A itu artinya tanda titik A berada di sebelah kanan atau sebelah kiri dari garis nol pada garis bilangan ya. Nah, jadi kalau misalnya minus berarti dia berada di sebelah kiri, kalau plus berarti di sebelah kanan. Nah, magnitud dari A adalah jarak antara titik A dan nol gitu ya. Nol sendiri tidak memiliki tanda gitu ya. Jadi nol tidak positif, tidak negatif gitu ya. Dia tidak memiliki tanda dan magnitudnya nol. Nah, fungsi yang kita kenal, yang sering kita gunakan, itu adalah fungsi yang disebut fungsi mutlak. Fungsi mutlak itu didefinisikan seperti ini. Jadi ada mutlak A, itu nilainya A jika A-nya lebih besar sama dengan 0 atau A-nya non-negatif.
nilainya lebih kecil dari A, minus A gitu ya, apabila A-nya lebih kecil dari 0. Jadi argumen A akan nilainya minus A apabila lebih kecil dari 0. Jadi misalnya harga mutlak dari minus 1 akan sama dengan minus dari minus 1. Jadi akan sama dengan 1. Ya, karena A-nya lebih kecil 0. Karakteristik lain, ya. Jadi di sini saya bisa mencontohkan misalnya, jadi saya bilang contohnya minus. Ya, ini akan sama dengan mengikuti definisi ini adalah karena A-nya lebih kecil 0, ya. Minus dari A-nya adalah minus 3 kan gitu ya. Sama dengan 3. Nah, kalau yang positif tentu saja tidak masalah ya. Jadi misalnya justru saya ambil 3 saja, 3 sama dengan 3 karena 3-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, karakteristik lain cara mendefinisikan harga mutlak ini adalah misalnya dengan ini A sama dengan maksimum dari A dan minus A, kemudian harga mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat gitu ya. Oke, seperti ini cara lain untuk mengatakan A, jarak dari antara A dan 0 seperti ini. Jadi kalau kita gambar grafiknya seperti ini, ya jadi nilainya selalu non negatif ya. Kalau 0 ya 0, jadi seperti ini. Oke. Kemudian ada beberapa sifat lain. Jadi kalau C bilang satu titik, A dikurang C merupakan jarak antara A dan C, dan sifat-sifat nilai mutlak yang perlu kita pahami beberapa di antaranya di sini ya. Jadi nilai mutlak yang beberapa sifat nilai mutlak. Jadi harga mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika. Jadi A-nya sama dengan 0. Jadi nilainya hanya 0 apabila A-nya 0. Ya, selain itu dia akan nilainya positif. Oke. Seperti tadi harga mutlak dari minus 3 itu nilainya 3. Jadi dia hanya akan menilai 0, harga mutlak akan menilai 0 apabila nilainya 0. Kemudian harga mutlak dari bilangan negatif sama dengan harga mutlak dari A. Jadi bilangan itu sendiri, ya. Harga mutlak dari A. Kemudian harga mutlak A kali B itu sama dengan harga mutlak A kali harga mutlak B. Jadi ya, saya berikan contoh di sini untuk memperjelas. Jadi ini hanya akan nilai 0, ini sama dengan 0. Jadi tadi sudah saya berikan ini yang dimaksud ini sifat-sifatnya adalah mutlak dari 3. Oke, saya buat 3 kali 4 gini ya. Harga mutlak A plus B itu dari harga mutlak A plus harga mutlak B. Oke, ini kesamaan segitiga. Harga mutlak 7. Kemudian harga mutlak A dikurangi harga mutlak B sama dengan harga mutlak dari lebih kecil dari harga mutlak A dikurangi B. Ya, saya rasa contohnya sama saja. Bisa kita ini. Oke. Jadi di sini ada kata tanda kecil sama dengan ya. Dan ini adalah salah satu cara dari sekian banyak cara untuk menyatakan apa namanya interval ya, selang
di A dan B selang bilangan real, maka A lebih kecil B, kita tulis seperti ini. Jadi A dan B-nya tidak ikut ya. Jadi selang terbuka AB adalah himpunan bilangan antara A dan B, antara A dan B. Jadi saya tekankan pada kata antara. Jadi A dan B-nya tidak ikut. Jadi semua bilangan yang ada antara ini. X, demikian hingga A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Itu namanya selang terbuka. Kemudian selang titik akhir. Jadi kalau ujungnya tertutup seperti ini, A lebih kecil X, lebih kecil sama dengan B. Ya, jadi A-nya lebih ikut, di sini misalnya ada bulatan. Kalau yang tadi kosong ya. Ya, apa namanya? Bulatannya kosong. Nah, ini bentuk untuk selang lain yang jelas artinya B, kalau ada garis ini artinya B-nya tertutup, kemudian ini ada artinya A-nya yang tertutup gitu ya. Di sini akan disimpulkan ada A lebih kecil pada atau sama dengan X lebih kecil dari B. Kemudian ini juga sama A sampai tabelingga dari bisa kita katakan sebagai A lebih kecil dari X lebih kecil tak berhingga, atau cukup tulis X demikian hingga A lebih kecil atau sama dengan X. Oke, nah ini berupa contoh lain. Kalau yang sebelah kiri terbukanya, jadi minus tak berhingga sampai ini. Tapi saya katakan juga X demikian X lebih kecil dari B, kemudian ini sama, tapi bedanya ini lebih kecil sama dengan B. Nah, kalau himpunan yang real secara umum kita bisa katakan dari minus tak berhingga sampai tak berhingga X. Baik, ini saya rasa tidak masuk dalam materi ini. Ada beberapa yang saya pangkas. Ya, saya rasa hari ini cukup sekian. Nanti mungkin saya singgung sekilas lagi tentang sedikit tentang pertidaksamaan ya. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya, baik. Saya rasa waktunya sudah cukup. Apakah ada? Oh, oke. Oke. Sebelum saya tutup, apakah kalian ada masalah dengan suara saya? Apa ada yang tidak mendengar sampai kuliah ini berakhir? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas. Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih responnya. Ya, saya senang kalian merespon saya. Karena saya nggak tahu ini, karena saya ngomong sendiri kan nggak, jadi nggak tahu kalian dengar apa nggak. Lagian juga ini ya koneksi kita kan berbeda-beda, jadi ini yang menjadi masalah. Mungkin nanti kalau ini tolong di ini ya, chat saja atau langsung bicara Pak, kurang jelas atau terputus atau apa gitu ya. Oke, saya stop dulu biar tidak terlalu lewat. Nanti waktunya sudah cukup 50 menit. Kalau ada pertanyaan bisa di Izin WA. bertanya, Pak. Ya, oke. Kalian ada kuliah nggak? Ntar dulu, saya sebelum saat ini. Silakan boleh bertanya, cuma waktunya biar nggak kalian ada kuliah nggak setelah ini? Masih ada kuliah? Izin menjawab, Pak. Habis ini Ada buat kelas Inggris, cuma buat khusus hari ini lagi diundur sama dosennya ke jam 4 kita. Oh, oke. Ya. Soalnya ada yang bertanya ini, ada yang bertanya. Saya akan jawab. Apa pertanyaannya apa tadi? Siapa yang mau bertanya tadi? Izin bertanya, saya Nilodian Saptari Amelia Putri dengan NIM 2108555168. Izin bertanya dengan sifat nilai mutlak yang kedua itu, kan ada nilai mutlak yang kedua, nilai mutlak min A sama dengan nilai mutlak A. Nah, kenapa di contohnya itu sama dengan 3? Kenapa nggak sama dengan plus minus 3, Pak? Oke, baik, pertanyaan bagus. Oke, saya berarti karena saya harus menjawab ini ya, saya akan jawab dulu. Nanti kalau ada lagi boleh sih, tapi waktu kalian yang ini nanti ya. Syukur kalau nggak ada kuliah, mungkin saya bisa ada waktu lagi dikit untuk menjelaskan. Oke, sebelum saya menjawab, jadi definisi ya, kalau dalam matematika definisinya apa dulu? Perhatikan dulu ini ya, definisinya siapa? Dian ya, saya panggilnya Dian aja ya. Jadi Dian, harga mutlak A itu definisinya adalah ini. Jadi A kalau A-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi untuk 0 nggak masalah, ini masih bisa dipisahkan lagi. A, jika A-nya lebih besar atau A-nya positif, 0, jika A-nya sama dengan 0. Boleh begitu yang sini. Nggak masalah, 0-nya ikut di mana aja, sebenarnya nggak usah, karena 0 tidak bertanda kan gitu ya tadi. Tapi amannya gunakan ini aja. Nah, A, harga mutlak A sama dengan minus A jika A-nya lebih kecil dari 0 kan.
atau A-nya negatif ya, minus dari minus gitu. Jadi, makanya dia akan selalu positif nilainya. Oke, perhatikan grafik fungsi ini. Yang ini ya. Berapapun kita masukkan nilainya, asalkan bukan 0 ya. Asalkan bukan 0, nilainya akan selalu positif. Jadi grafik fungsi ini akan selalu sama dengan pada saat yang sebelah kanan. Jadi kecuali pada 0, karena dia nilainya 0 gitu. Ya, nah oke, sifat kedua. Nah, sifat kedua, oke saya tulis ulang lagi, saya memberikan contoh minus A tadi ya. Minus A, kenapa sama dengan ini? Sorry. Kan ini ya pertanyaan, kenapa begini gitu ya. Oke. Nah, minus A. Apa namanya? Kenapa sama dengan A? Oke, sekarang kalau A-nya positif, maka apa menjadi? Oke, saya lihat dulu definisinya. Kalau sekarang ada dua kasus, saya sulit menulis di sini ya, harusnya pakai ini. Oke. Nah, ini dengan keterbatasan ini akan agak sulit. Oke, jadi ini definisinya ya. Atau mutlak A ini. A jika A-nya positif, minus A jika A-nya negatif. Oke. Nah, di sini A-nya tidak tahu berapa ya, tapi atau mutlak minus A kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang A jadi kalau A-nya positif, oke, saya tulis. Saya tulis di sini ya. Oke, sorry. Sekarang A-nya positif. Kalau A lebih besar 0 sesuai dengan definisi ini adalah harusnya tetap ya, tidak berubah kan gitu. A berarti agak mutlak dari minus A adalah minus A lagi kan. Ya, benar. Oke, sekarang di bawahnya ini ada biasa kalau beda. Oke. Oke, saya tulis di sini aja. Oke. Kalau dia negatif, sekarang saya tulis di sini. Abaikan nolnya ya, karena dia pasti nol. Jadi yang lebih kecil 0, sekarang saya tulis di sini. Berarti kan minus dari minus A kan sesuai dengan definisi tadi ya. Ini sama dengan A. Oke. Oke. Jadi di sininya negatif. Karena ini apa namanya minus A. Jadi apabila minus A negatif gitu. Nah, kalau kita balik lagi sekarang, ini akan sama artinya dengan apa? Ini sama dengan A apabila kalau dibawa lagi kan A lebih besar dari 0. Kalau ini sama dengan apa namanya minus A kalau A-nya negatif. Jadi ini akan sama kembali ke definisi ini. Yang ini ya, mana? Sorry. Yang ini ya. Oke. Atau cara menjawab saya mungkin lebih mudah. Oke, itu mungkin agak sulit dipahami ya. Oke, saya jawab dengan cara yang lain aja ya. Dian, Dian ya tadi ya. Siapa Dian ya? Dina apa Dian? Sorry, saya kira terbuka. Iya, Oke. Pak Dian. Dian ya. Oke, Dian. Baik, ini kayaknya membingungkan kalau kamu ini. Oke, saya akan coba dengan jawab yang lain yang lebih mudah aja ya. Saya akan menggunakan sifat ini. Saya mungkin kayak yang kamu pasti mikirin. Nanti saya bisa ini. Oke, kita bisa gunakan yang lain. Saya gunakan cara yang sifat ketiga. Jadi minus A. Jadi gunakan ini aja mungkin lebih mudah ya. Minus A. Minus A. Sorry. Ini sama dengan minus 1 kali A kan? Benar ya? Sorry. Oke, setuju ya? Setuju ya, minus A sama minus 1 kali A, benar ya? Oke. Sekarang, kalau kita menggunakan sifat ketiga, ini berarti apa? Harga mutlak dari minus 1 kali harga mutlak dari A. Oke. Harga mutlak dari ini, harga mutlak dari minus 1 berapa?
sama dengan 1 kali jadi karena harga mutlak, oke saya nggak tulis lagi biar kamu bingung. Jadi harga mutlak minus 1 sama dengan nilainya berapa? 1 pasti ya. 1 kali harga mutlak dari A. Sehingga ini akan sama dengan harga mutlak dari A gitu. Ini mungkin lebih mudah ya. Bagaimana Dian? Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih ya. Ya ini mungkin agak sedikit ada slip saya tadi dari sini, nanti bisa saya perbaiki lagi kalau kamu mau. Ya nanti bisa jawab ini lagi kalau masih penasaran ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain sebelum saya tutup? Tidak ada kayaknya. Dari saya Ya. tidak, Pak. Ya, Oke. sudah, Pak. Sudah ada yang Pak, terima kasih. ya oke. Siap, sudah Pak. Oke, ya oke baik. Ya terima kasih. Nanti Sudah, mungkin Pak. ada ya saya tutup aja ya. Terima kasih semuanya. Jadi tadi ada waktu lebih dikit ya karena ada penjelasannya. Tapi nggak apa-apa ya, asalkan tidak mengganggu waktu kalian. Oke, saya stop dulu. Ya, apa namanya? Terima kasih atas ini kalian waktu kalian hari ini. Nanti sampai ketemu lagi ya. Oke. Makasih Bapak. Ya sama-sama. Saya close dulu. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.